Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Fani Rahmawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktik akuntansi di Pendidikan Ekonomi 2018 ini. Juga teman-teman yang saya banggakan. Untuk itu dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Kreisman-Teller yang merupakan ujian akhir semester saya pada mata kuliah praktik akuntansi ini. Di sini saya akan menjelaskan siklus pada bulan Juni pada perusahaan Kreisman-Teller ini. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahaminya. Selamat menyaksikan. Oke, baik, kita akan membahas kelanjutan dari siklus akuntansi yang ketiga, di mana di sini adalah perusahaan Kreisman-Teller juga, yaitu pada bulan Juni. Sebelumnya, di sini saya akan membacakan dahulu saldo awal yang ada untuk bulan Juni di Kreisman-Teller ini, di mana saldo awal ini didapatkan dari neraca saldo yang setelah disesuaikan pada bulan Mei yang lalu. Di sini ada kas sebesar 180.735.000, juga ada piutang usaha sebesar 1.150.000, ada perlengkapan sebesar 500.000, ada sewa dibayar di muka sebesar 59.500.000, juga ada cadangan piutang penyisihan piutang tak tertagih sebesar 13.800, juga ada peralatan teller sebesar 12 juta, ada akumulasi penyusutan mesin jahit sebesar 333.334 rupiah, juga ada peralatan teller berupa mesin obras sebesar 3.900.000, akumulasi mesin obras ada 108.334 rupiah, juga ada sewa diterima di muka ada 69 juta rupiah, juga ada modal di sini 188.839.532 rupiah, sehingga total keseluruhan saldo awal untuk mengawali bulan Juni ini adalah 257.785 rupiah. Untuk itu di sini saya akan memberikan informasi di mana bahwasannya Kreisman-Teller ini menambah satu orang karyawan dalam perusahaannya dengan tujuan untuk menambah satu orang karyawan guna memperlancar kegiatan operasionalnya dalam usaha tellernya ini. Untuk itu kita langsung aja masuk ke dalam jurnal umum. Untuk jurnal umum ini ada di tanggal 4. Tanggal 4 ini adalah saya akan membacakan transaksinya, yaitu membeli perlengkapan teller berupa gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit senilai 1.100.000 secara tunai, sehingga perlengkapan jurnal yang ada adalah perlengkapan teller pada kas sebesar 1.100.000 rupiah. Selanjutnya yaitu di tanggal 5 Juni ini adalah menerima pelunasan transaksi tanggal 26 atas jasa jahit baju pria tanpa furing sebanyak 2 potong. Oleh karena itu, karena baju pria tanpa furing di sini adalah harga per potongnya adalah 100.000 rupiah, maka karena 2 potong maka kita menerima pelunasan piutang sebesar 200.000 rupiah dan jurnalnya adalah kas pada piutang usaha sebesar 200.000 rupiah. Lanjut di tanggal 5 juga, masih di tanggal 5 di sini kita menerima jasa teller. Karena kita menerima jasa teller, yaitu kita menerima pendapatan, maka kita akan menghitung dulu perhitungan transaksi kita. Di tanggal 5 Juni ini saya sudah membuat kolom perhitungan transaksi untuk tanggal 5 Juni, di mana tanggal 5 Juni ini ada baju wanita tanpa furing ada 4 potong secara tunai, sehingga total kasnya bertambah sebesar 640.000 rupiah. Selanjutnya ada baju pria dengan furing ada 3 potong secara tunai juga sebesar 420.000 rupiah. Juga selanjutnya masih secara tunai, yaitu celana wanita 2 potong sehingga total kasnya bertambah 300.000. Juga ada celana pria 4 potong sehingga total kasnya bertambah 660.000. Juga di sini ada permak baju ada 5 potong secara tunai, di mana per potongnya ini di dalam soal transaksi adalah dihargai sebesar 30.000 rupiah, sehingga totalnya 30 kali 5 maka 150.000 rupiah. Sehingga
Total keseluruhan transaksi yang ada pada bulan Juni ini adalah sebesar Rp2.170.000. Setelah kita menghitungkan perhitungan transaksinya, kita masukkan ke dalam jurnal umum, yaitu kas pada pendapatan. Akunnya adalah karena di sini kita tidak menerima transaksi secara kredit, jadi kita tidak ada piutang, dan hanya ada kas pada pendapatan sebesar Rp2.170.000 sesuai dengan perhitungan transaksi kita tadi. Kita lanjut dalam transaksi tanggal 6. Di tanggal 6 ini adalah menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju wanita 2 furing dengan furing sebanyak 2 potong. Sehingga di sini karena kita menerima pelunasan atas piutang kita di tanggal 6 Juni ini, maka akunnya adalah kas pada piutang usaha sebesar Rp380.000, di mana Rp380.000 ini adalah 2 potong piutang kita, yaitu baju wanita dengan furing yang dikalikan dengan 190.000 sehingga totalnya adalah Rp380.000. Kita lanjut di tanggal 9 Juni adalah menerima sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun sebesar Rp54 juta, tetapi uang sewa baru diterima di akhir masa sewa. Jadi di sini adalah kita menambah pendapatan sewa kita, yaitu akunnya adalah kas pada pendapatan sewa sebesar Rp54 juta. Selanjutnya untuk tanggal 10 Juni, di sini kita menerima pelunasan atas piutang kita, yaitu baju wanita dengan furing sebanyak 3 potong, di mana baju wanita dengan furing ini adalah harganya Rp190.000, jika dikalikan 3 adalah Rp570.000, sehingga jurnal yang ada adalah kas pada piutang usaha sebesar Rp570.000. Untuk itu kita lanjut ke transaksi tanggal 12. Transaksi tanggal 12 ini adalah kita menerima jasa teller atau kita menerima pendapatan. Maka dari itu kita menghitung dulu perhitungan transaksinya di tanggal 12 Juni. Ya, kita di sini akan menghitung perhitungan transaksinya dulu di tanggal 12 Juni ini, di mana tanggal 12 Juni ini ada total barangnya ada 5. Yang pertama adalah baju wanita dengan furing, yaitu ada 8 potong secara kredit, sehingga 8 dikalikan dengan baju wanita dengan furing ini per potongnya adalah Rp160.000, sehingga totalnya adalah Rp1.520.000. Juga di sini ada baju pria tanpa furing sebanyak 4 potong secara tunai, sehingga kita menambah kas kita sebanyak Rp400.000. Juga ada baju pria dengan furing sebanyak 3 potong secara kredit, sehingga kita menambah piutang kita sebesar Rp420.000. Juga ada celana pria sebanyak 5 potong secara tunai, sehingga kita menambah kas kita sebesar Rp825.000. Juga di sini ada permak baju sebanyak 4 potong secara tunai, di mana per potongnya baju di sini adalah seharga Rp50.000, sehingga Rp50.000 dikalikan dengan 4 maka hasilnya adalah Rp200.000 secara tunai, maka ada di kas, sehingga total keseluruhan transaksi kita pada bulan Juni ini adalah Rp3.365.000. Nah, setelah kita mendapatkan total keseluruhan pendapatan kita di tanggal 12 Juni ini, kita akan masuk ke dalam jurnalnya, di mana tanggal 12 Juni ini jurnalnya adalah kas pada piutang usaha. Kas kita sebesar Rp1.425.000. Juga piutang usaha kita sebesar Rp1.940.000, sehingga total pendapatan kita di kredit adalah sebesar Rp3.365.000. Selanjutnya adalah beban utilitas. Di sini transaksi di tanggal 14 Juni adalah, saya bacakan dulu soal transaksinya. Menerima beban utilitas senilai Rp1.600.000 secara tunai, sehingga jurnal kita adalah beban utilitas pada kas sebesar Rp1.600.000. Selanjutnya di tanggal 16 adalah meminjam uang di Bank Nusa senilai Rp50 juta selama 3 tahun dengan bunga 12,5% per tahun.
dan dibayarkan setiap tanggal 5 dan pembayaran mulai awal Juli 2020. Sehingga transaksi untuk tanggal 16 Juni ini adalah kas kita bertambah dan utang kita bertambah senilai 50 juta rupiah. Untuk itu lanjut di tanggal 18 Juni adalah menerima pelunasan atas transaksi atas tanggal 12 jasa jahit baju pria dengan puring sebanyak 2 potong, dimana baju pria dengan puring ini per potongnya adalah 140.000. Ini dia 140.000, jika dikalikan 2 adalah 280.000, maka akun kita, jurnal kita adalah kas pada piutang usaha sebesar 280.000 rupiah. Kita lanjut di transaksi tanggal 19 adalah menerima pelunasan, masih sama seperti tanggal 18 tadi, atas baju pria dengan puring 1 potong. Baju pria dengan puring harga per potong adalah 140.000, maka jurnal kita adalah kas pada piutang usaha sebesar 140.000 rupiah. Kita lanjut di tanggal 21, di sini membeli peralatan teller berupa benang jahit, benang obra sebesar 1 juta rupiah. Maka dari itu jurnal kita adalah perlengkapan kita bertambah dan kas kita berkurang sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya transaksi tanggal 22, di sini kita menerima jasa teller, di mana kita menerima pendapatan lagi. Dan untuk itu kita akan menghitung dulu perhitungan transaksi kita di tanggal 22 Juni ini. Ini dia tanggal 22 Juni, yaitu yang pertama adalah baju pria tanpa furing sebanyak 6 potong secara tunai, sehingga totalnya adalah 600.000 rupiah. Juga di sini ada baju pria dengan furing, ada 5 potong secara tunai, sehingga totalnya adalah 700.000 rupiah. Juga ada celana pria di sini sebanyak 11 potong secara tunai, maka kas kita bertambah 1.815.000 rupiah. Dan di sini ada permak baju kita ada 4 potong secara tunai, di mana per potongnya permak baju di tanggal 22 Juni ini dalam soal adalah 30.000 rupiah, sehingga 30.000 rupiah dikalikan dengan 4 potong adalah 1.020.000 rupiah, sehingga total keseluruhan transaksi kita di tanggal 12 Juni ini adalah karena dia secara tunai semua, maka kas kita bertambah sebesar 3.235.000 rupiah. Kita akan memindahkannya ke dalam jurnal umum kita, yaitu adalah akun kas pada pendapatan sebesar 3.235.000 rupiah. Selanjutnya dalam transaksi tanggal 24 adalah membayar gaji 3 karyawan senilai 3.250.000 rupiah secara tunai, di mana 3 juta ini adalah gaji per karyawan. Karena ada 3 karyawan, maka 3.250.000 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 9.750.000 rupiah, dan akunnya adalah beban gaji pada kas sebesar 9.750.000 rupiah. Kita lanjut ke tanggal 26 Juni. Di sini kita menerima jasa teller juga, maka kita akan menerima pendapatan. Untuk itu kita akan hitung dulu total perhitungan transaksi kita pada tanggal 26 Juni ini. Yang pertama adalah baju pria tanpa furing sebesar 6 unit, 6 potong secara kredit, maka piutang kita bertambah 960.000. Di sini juga ada baju wanita dengan furing ada 6 potong secara kredit, maka piutang kita juga bertambah sebesar 1.140.000. Juga di sini ada baju pria tanpa furing 5 potong secara tunai, maka kas kita juga bertambah sebesar 500.000 rupiah. Juga ada baju pria dengan furing 5 potong secara tunai, maka totalnya adalah 700.000 rupiah. Juga ada celana pria 5 potong secara tunai, maka totalnya adalah 825.000 rupiah. Juga ada permak baju 5 potong secara tunai, maka totalnya adalah 250.000 rupiah, karena dikalikan dengan 50.000 per potongnya permak baju di tanggal 26 Juni ini, sehingga total keseluruhan transaksi kita pada tanggal 26 Juni ini adalah 4.375.000 rupiah. Maka oleh karena itu kita akan pindahkan ke dalam jurnal umum, di mana kas kita di sini bertambah sebesar 2.275.000 rupiah yang bertransaksi secara tunai. Juga piutang kita di sini bertambah sebesar 2.100.000 rupiah. Juga ada pendapatan kita, maka bertotal dan berjumlah 4.375.000 rupiah. Kita lanjut ke transaksi tanggal 27, di mana tanggal 27 ini adalah pengambilan pribadi non syahadah.
yaitu kita pengambilan uang untuk keperluan pribadinya senilai Rp1.250.000, sehingga akunnya adalah Prive Syahadah pada kas sebesar Rp1.250.000. Di tanggal 28 Juni ada menerima pelunasan atas transaksi, berarti kita di sini ada menerima pelunasan piutang kita berupa baju wanita dengan furing. Baju wanita dengan furing di sini per potong adalah Rp190.000, karena di soal ada 2 potong, maka Rp190.000 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah Rp380.000. Dengan akunnya adalah kas pada piutang usaha sebesar Rp380.000. Kita lanjut dalam transaksi yang terakhir. Di sini di tanggal 30 Juni ada membeli AC LG setengah PK 2 unit sebesar Rp3.350.000 per unit secara tunai untuk ruang kegiatan operasionalnya, sehingga karena 2 unit 2 dikalikan dengan Rp3.350.000, maka akunnya adalah mesin jahit pada kas sebesar Rp6.700.000, sehingga total keseluruhan jurnal umum kita pada Craftsman Tailor pada bulan Juni tahun 2020 ini adalah Rp140.875.000. Nah, selanjutnya kita setelah membuat buku jurnal umum, kita akan membuat buku besar, dimana seperti biasa buku besar ini adalah proses pemostingan. Saya sudah juga jelaskan di siklus bulan April dan bulan Mei yang video sebelumnya, sehingga dari keseluruhan buku besar yang ada ini, dari juga saldo awal yang telah kita miliki di awal ini, di saldo-saldo awal ini dipindahkan ke dalam buku besar, diposting dengan referensi dan keterangan saldo awal. Juga seluruh jurnal umum yang ada di kolom bagian jurnal umum ini, keseluruhannya ini kita posting ke dalam buku besar juga, sehingga ditemukan di saldo-saldo akhirnya di sini. Untuk semua jurnal umum dengan kode jurnal umum, dan untuk kode saldo awal adalah referensinya adalah SA, sehingga setelah kita menginput dan memosting buku besar dari jurnal umum dan dari saldo awal, maka kita akan temukan neraca saldonya, di mana neraca saldo ini adalah saldo-saldo akhir dari buku besar yang ada, yang kita posting juga ke dalam neraca saldo. Seperti misalnya di sini adalah saldo kas kita adalah Rp274.770.000, sehingga neraca saldo kita juga segitu, dimana kita hanya memosting dari buku besar dan hanya memindahkan dari buku besarnya sesuai dengan saldonya, juga dengan nama akunnya. Begitu juga dengan piutang. Di sini kita memiliki piutang dengan saldo piutang kita adalah Rp2.860.000, juga begitu dengan neraca saldo Rp2.860.000, sehingga total keseluruhan neraca saldo kita ini adalah Rp374.930.000. Setelah kita menyelesaikan neraca saldo, maka kita akan masuk ke dalam iJournal penyesuaian kita, dimana di sini soal iJournal penyesuaian saya akan bacakan satu persatu berikut dengan akunnya untuk di jurnal penyesuaian kita, dimana yang di sini ada 5 penyesuaian yang terjadi pada bulan Juni ini. Yang pertama adalah perlengkapan tersisa senilai Rp900.000. Seperti biasa, apabila ada perlengkapan tersisa, maka jurnal penyesuaian kita adalah beban perlengkapan pada perlengkapan, di mana saldonya ini adalah di neraca saldo kita ada saldo perlengkapan sebesar Rp2.600.000. Terus di jurnal penyesuaian kita mengalami perlengkapan tersisa kita sebesar Rp900.000, maka Rp2.600.000 ini dikurangi dengan Rp900.000, maka hasilnya adalah Rp1.700.000. Maka jurnal penyesuaian kita yang pertama adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp1.700.000. Kita lanjut di kedua, ada penyusutan mesin jahit, mesin obras, dan AC dengan umur estimasi ekonomi sebesar 6 tahun. Nah, di sini kita akan pisahkan satu-satu dari mesin jahit, mesin obras, juga AC. Kita akan pisahkan satu-satu, di mana akun yang pertama adalah mesin jahit.
akunnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, di mana mesin jahit ini kita memiliki saldo peralatan mesin jahit sebesar 12 juta di neraca saldo kita, maka 12 juta ini dibagi dengan umur ekonomisnya 6 tahun, maka dibagi 12 juta ini dibagi 6 tahun, dibagi 12 lagi, karena kita akan menghitung hasil nilai per bulan, sehingga ditemukan hasilnya adalah Rp166.667. Begitu dengan mesin jahit, sama pula seperti mesin obras. Di sini akunnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan mesin obras, dengan saldonya ditemukan dari neraca saldo pada mesin obras kita ada 3.900.000 dibagikan dengan 6 tahun, karena umur ekonomis kita 6 tahun, juga dibagi dengan 12 karena kita akan menghitungnya per bulan, akumulasi per bulan, sehingga ditemukan hasil perhitungan tersebut adalah Rp54.167. Sama seperti mesin jahit dan mesin obras, kita akan menghitung penyusutan AC, di mana akunnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, di mana neraca saldo kita memiliki mesin AC adalah saldonya 6.700.000, sehingga penyusutannya adalah 6.700.000 dibagikan dengan 6, umur ekonomisnya juga dibagikan dengan 12, maka hasilnya adalah Rp93.056. Selanjutnya, informasi data penyusutannya adalah yang ketiga, sewa yang telah jatuh tempo senilai Rp1.750.000, sehingga penyesuaiannya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp1.750.000. Kita lanjut ke penyusutan keempat, adalah sewa yang diterima dan terpakai senilai Rp3 juta, sehingga kita memiliki saldo pendapatan sewa kita sebesar 54 juta rupiah di neraca saldo kita. Maka karena kita mengalami penyesuaian sebesar 3 juta rupiah yang penyesuaian nomor 4, maka 54 juta rupiah dikurangi dengan 3 juta rupiah, maka hasilnya adalah 51 juta rupiah dengan akun pendapatan sewa pada sewa diterima di muka. Selanjutnya ada penyesuaian yang terakhir, yang kelima adalah penyisihan piutang sebesar 1,25% dari saldo piutang dagang, sehingga akunnya adalah beban piutang tak tertagih. Pada penyisihan piutang tak tertagih, nominalnya saldonya dengan perhitungan terlebih dahulu dari piutang dagang, di mana piutang dagang kita ini adalah Rp2.860.000 dikalikan dengan 1,25% sesuai dengan penyesuaiannya adalah 1,25%, maka hasilnya adalah Rp34.320, sehingga total keseluruhan jurnal penyesuaian kita ini adalah Rp54.798.209. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita akan membuat neraca lajurnya, di mana neraca lajur ini adalah pemindahan semua postingan dari neraca saldo dari ayat jurnal penyesuaian, di mana neraca saldo ini kita pindahkan dari neraca saldo yang telah kita buat tadi. Ini dia yang hasil totalnya adalah 374 juta ini, kita posting ke dalam neraca lajur, kita pindahkan dengan akun-akunnya serta juga dengan nomor akunnya dengan total yang sama 374 juta ini, Rp374.930.000 sama dengan di kolom neraca saldo. Juga dengan AJP, di sini AJP kita adalah proses pepostingan dari AJP yang telah kita kerjakan tadi. Ini semua keseluruhannya adalah Rp54.798.209 sama. Juga di sini kita akan membuat kolom neraca saldo disesuaikan, di mana di sini adalah proses penyesuaian antara neraca saldo dengan adanya penyesuaian ayat jurnal penyesuaian yang kita hitung sesuai dengan
langkah-langkahnya. Apabila debit ketemu debit atau kredit ketemu kredit, maka hasilnya dijumlah. Dan apabila ada perbedaan debit ketemu kredit atau kredit ketemu debit, maka hasilnya adalah proses pengurangan. Di sini telah saya hitung, yang kas di sini tidak ada penyesuaian yang terjadi, maka hasilnya adalah tetap 274 juta ini di bagian debit. Dan juga ada piutang usaha, hasilnya juga tetap 2.860.000. Juga di sini ada perlengkapan. Di sini perlengkapan ini mengalami penyesuaian sebesar 1.700.000, sehingga 2.600.000 ini dikurangi dengan 1.700.000, hasilnya adalah 900.000 rupiah. Nah, ini juga ada cadangan kerugian piutang. Di sini di bagian kredit ada 13.800. Juga ada penyesuaiannya, di sini ada 34.320, sehingga hasil neraca saldo disesuaikannya adalah 13.000 ditambah 34.000 ini adalah 48.120 rupiah. Sehingga total keseluruhan neraca saldo disesuaikan apabila telah dihitung semua adalah 375.278.209 rupiah. Setelah kita membuat proses perhitungan neraca saldo disesuaikan, kita akan membuat laba ruginya, di mana laba rugi ini, kolom laba rugi ini adalah pemindahan dari neraca saldo disesuaikan dari nomor akun 4 hingga nomor akun 6. Secara keseluruhan adalah proses pemindahannya yang sama, sehingga total laba ruginya di sini adalah 15, di bagian debit ada 15.148.210 rupiah, dan di bagian kredit ini ada 16.145.000 rupiah. Juga setelah kita memindahkan kolom laba rugi, maka kita juga memindahkan harus kolom neraca, di mana kolom neraca ini adalah akun-akun bernomor 1 sampai dengan 3 yang kita pindahkan dari neraca saldo disesuaikan secara utuh tanpa ada pengurangan atau penambahan. Sehingga total kolom neraca kita di sini adalah di bagian debit ada 360.130.000 rupiah, juga di bagian kredit ada 359.133.210 rupiah. Sehingga dari perhitungan neraca lajur ini, total keseluruhannya pada bulan Juni ini Craftsman Tailor mengalami laba sebesar 996.790 rupiah. Setelah itu kita akan membuat kolom laporan laba rugi. Di sini laporan laba rugi ini adalah akun-akun yang ada di kolom laba rugi pada neraca lajur ini, semuanya kolom laba rugi ini kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi, sehingga yang dipindahkan juga ada pendapatan operasional. Pendapatan di sini sebesar 13.145.000, ada pendapatan sewa juga kita sebesar 3 juta rupiah, sehingga total pendapatan kita adalah 16.145.000 rupiah. Juga di sini kita ada beban-beban operasional, ada beban utilitas, beban gaji perlengkapan, beban penyusutan mesin jahit, mesin obras, juga beban sewa, juga beban penyusutan mesin AC, dan beban kecadangan kerugian piutang, sehingga total beban operasional kita adalah 15.148.210 rupiah. Sehingga sama seperti neraca lajur kita mengalami laba operasional kita pada bulan Juni ini adalah 996.790 rupiah. Setelah kita mengerjakan laporan laba rugi, maka kita harus mengerjakan juga laporan perubahan ekuitas, di mana modal awal nonasyahadah pada awal bulan Juni adalah 188.329.532 rupiah, dan mengalami laba atau keuntungan sebesar 996.790 rupiah, juga menggunakan prive sebesar 1.250.000, sehingga mengalami penurunan modalnya sebesar 253.210 rupiah. Sehingga modal akhir nonasyahadah pada 31 Juni 2020 ini adalah 188.076.322 rupiah. Setelah kita membuat laporan perubahan ekuitas atau perubahan modalnya, kita akan membuat laporan neraca, di mana laporan neraca ini adalah yang berisikan dengan aset, juga kewajiban dan ekuitas, di mana aset di sini terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar.
di mana aset lancar ini berjumlah total keseluruhannya adalah 3.336.231.880 rupiah, dan total aset tidak lancarnya adalah 21.844.442 rupiah. Juga di sini kita memiliki kewajiban, di mana kewajiban kita ada sewa diterima di muka yaitu sebesar 120 juta rupiah dan hutang bank sebesar 50 juta rupiah, sehingga total kewajiban lancar kita adalah 170 juta rupiah. Juga ada modal perubahan modal yang telah kita hitung tadi, perubahan ekuitas tadi kita ada mengalami penurunan modal sebesar 253.000 ini, sehingga modal akhir kita adalah 188 juta ini kita pindahkan ke dalam laporan neraca kita. Di modal nona syahada adalah 188.076.322 rupiah, sehingga total aset dan total kewajiban ekuitas kita adalah balance, di mana totalnya adalah 358.076.322 rupiah. Untuk itu, setelah kita membuat laporan neraca, maka selanjutnya kita harus membuat jurnal penutup kita, di mana jurnal penutup ini adalah berfungsi untuk menutup seluruh akun pendapatan dan beban-beban kita pada bulan Juni ini. Sehingga yang pertama adalah pendapatan sebesar 13.145.000 rupiah. Juga ada pendapatan sewa sebesar 3 juta rupiah, dan sehingga ikhtisar laba rugi kita adalah sebesar 16.145.000 rupiah. Yang penutupan yang kedua adalah kita menutup akun beban-beban kita, sehingga total keseluruhan ikhtisar laba rugi pada beban-beban kita adalah 15.148.210 rupiah. Setelah itu, setelah menutup akun beban, kita juga harus menutup akun priv kita, di mana di sini adalah modal pada prive sebesar 1.250.000 rupiah. Yang terakhir, kita harus menutup akun modal kita dengan akunnya adalah jurnalnya ikhtisar laba rugi pada modal sebesar 996.790 rupiah, sehingga total keseluruhan jurnal penutup kita di sini adalah 33.540.540 rupiah. Setelah itu, setelah kita membuat jurnal penutup, laporan ekuitas, laba rugi, neraca lajur, dan AJP, tidak lupa kita juga harus memposting AJP dan jurnal penutup kita ke dalam buku besar akhir, dimana di sini saya juga sudah menyatukan buku besar kita yang berisikan dengan AJP dan jurnal penutup dengan kode AJP. Di sini ada AJP, kita menutup akun perlengkapan, di mana tadi kita AJP kita yang pertama adalah perlengkapan di sini sebesar 1.700.000 di kredit. Maka kita diposting juga dalam buku besar adalah AJP kita sebesar 1.700.000 di kredit, sehingga saldonya ditemukan 900.000 rupiah. Nah, begitu seterusnya juga di sini ada AJP pada akun cadangan piutang penyisihan piutang tak tertagih sebesar 34.320 rupiah. Juga di sini ada contohnya adalah akun-akun beban. Ini dia akun modal juga kita tadi ada di dalam jurnal penutup, sehingga kita posting juga ke dalam buku besar, sehingga jurnal penutup dengan kode referensi JP, yaitu jurnal penutup sebesar 996.790 rupiah. Begitu seterusnya hingga semua akun-akun yang ada di AJP, jurnal-jurnal yang ada di AJP ini, dan jurnal-jurnal yang ada di laporan jurnal penutup kita. Jurnal penutup kita posting semua ke dalam buku besar, sehingga saldonya juga ditemukan. Juga begitu dengan kolom referensi yang ada dalam jurnal penutup ini adalah apabila kita telah input ke dalam buku besar kita, maka referensi kita juga akan terisi dengan nomor akun yang ada. Juga begitu dengan AJP kita, maka kolom referensi kita pada AJP ini harus sudah terisi pada akun-akun yang sudah kita input dalam buku besar di sini.
Misalnya di sini ada sewa diterima di muka dengan nomor akun 210, kita juga memposting AJP, maka di kolom AJP ini adalah sewa diterima di muka tadi adalah nomor akunnya 210. Demikian saya contohkan. Juga di sini ada beban perlengkapan teller, semuanya ini harus sudah terinput kolom referensinya seperti yang sudah saya contohkan. Setelah kita membuat jurnal penutup di sini, kita membuat neraca saldo disesuaikan, neraca saldo setelah penutupan, di mana kolom neraca saldo setelah penutupan ini merupakan pemindahan saldo-saldo akhir yang telah kita hitung dan kita input posting juga dari AJP serta jurnal penutup ke dalam buku besar, sehingga saldo-saldo akhirnya itu kita masukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan ini. Di sini contohnya yang pertama adalah saldo kas kita ada 274.000 dari buku besar kita tadi ini. Saldo kas kita ada 274.770. Ini dia. Juga misalkan di sini ada contoh yang mengalami AJP atau mengalami JP. Di sini misalnya kan ada modal. Di sini ada 188 juta, ini harus sama dan sesuai dengan buku besar kita yang telah kita input JP. Yang telah kita input JP di sini adalah ini dia 188 juta, ini sama seperti neraca saldo sesuaikan ini sama, sehingga total keseluruhan neraca saldo setelah penutupan kita adalah 358.880.000 rupiah. Setelah kita membuat kolom neraca saldo setelah penutupan, kita membuat jurnal pembalik, di mana di sini akun yang dibalik adalah sewa diterima di muka. Maka akunnya adalah beban sewa pada sewa diterima di muka sebesar 1.750.000 rupiah. Nah, oke. Cukup sekian itu penjelasan dari siklus Crash Teller yang saya kerjakan pada bulan Juni ini. Ini merupakan siklus yang terakhir yang akan saya kerjakan dalam video ini di semester 5 ini. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dapat mengerti dan memahami apa yang telah saya jelaskan untuk menjelaskan untuk mengerjakan akun-akun atau transaksi-transaksi yang ada dalam akuntansi ini. Semoga juga video ini dapat membantu saya dalam ujian yang merupakan ujian akhir semester saya pada mata kuliah praktik akuntansi. Semuanya sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan. Selamat sore.